hearts and neon lights. They're playing with my mind. Gotta get out of here tonight. Oh, I wanna run off and fly. And I'll tell myself it's fine to be alone. Salam Planter Indonesia. Kali ini kita akan membahas sebuah tema yang bagus kayaknya. Hujan datang, produksi menang, transportasi meriang. Karena memang kita tahu sendiri bahwa dalam buah kelapa sawit adalah buah sangat tergantung dari curah hujan. Indonesia berada di daerah Khatulistiwa yang memiliki curah hujan yang luar biasa, yang memiliki range untuk pertumbuhan kelapa sawit ini untuk yang perkembangannya yang sangat optimal. Nah, sebagai petani ataupun sebagai seorang planter, maka yang harus dilakukan untuk menjaga produktivitas kelapa sawit adalah bagaimana menyediakan air dalam jumlah yang cukup. Ketika Allah memberikan sebuah karunia bahwa kita memiliki curah hujan yang bagus, maka saatnya kita menghasilkan produksi kelapa sawit dalam jumlah yang tidak main-main. Bisa dilihat bahwa dalam satu TPH saja segini banyaknya, apalagi dalam seblok. Jadi bagi para petani yang memiliki lahan luas, mungkin di bulan-bulan inilah akan menikmati hasil yang luar biasa. Kalau belum mulai menikmati ya sabar dulu, karena kita sudah memasuki musim penghujan. Namun di sisi lain, bahwa dengan adanya kenaikan curah hujan, maka yang meriang adalah bagian transportnya. Kerusakan jalan di mana-mana, sehingga bahwa butuh sebuah tenaga atau usaha yang lebih. Masalah selamat datang di dunia keterpurukan ban truknya dan sebagainya. Namun itu bisa bisa diminimalisir ketika kita bisa menjaga perawatan jalannya. Nah, dalam tema ini satu hal yang ingin saya bahas adalah tentang, kembali lagi yang harus dipahami, bangsa kelapa sawit adalah bangsa palme yang membutuhkan jumlah air yang cukup besar. Sehingga di musim penghujan ini adalah bagaimana para planter atau para petani semua menyimpan airnya. Baik dari pengendalian gulma yang tertata, jangan seperti lapangan, hujan datang tidak bisa ditangkap, semuanya hilang, jangan. Tapi saatnya membuat rorak-rorak kecil supaya sebagai penangkap air hujan dan penyimpan air hujan. Jumlah yang bisa disimpan adalah sangat signifikasi terhadap produksinya. Apabila lahan kita gundul, curah hujan yang datang adalah seluruhnya dibuang, maka ya siap-siap bahwa kita akan kolab ketika musim kemarau datang. Produksi akan jong, akan trek, maka kita harus bisa menyimpan itu. Yang kedua, bahwa di dalam musim-musim penghujan seperti ini, maka yang harus dilakukan adalah masukkan pupuknya. Ketika kita memiliki lahan yang datar, curah hujan yang ada, maka saatnya kita memupuk dengan menggunakan skala prioritasnya. Apakah kita masuk pupuk N atau pupuk kaliumnya dan sebagainya. Jangan diutamakan yang memiliki pupuk-pupuk yang berbahan dasar batuan. Batuan bisa kita aplikasikan nanti saja. Karena yang paling penting di dalam struktur tanaman kelapa sawit pada saat ini, atau lagi dalam TBM ini, adalah yang pendapat TM1 ini, di mana bahwa ini baru masuk panen di bulan Juni, Juli ini, maka yang dibutuhkan paling besar adalah nitrogennya dan kaliumnya. Sehingga masukkan dulu prioritasnya, apalagi dia memiliki nitrogen dan kalium memiliki 2 kali aplikasi dalam setahun. Sehingga diberikan dulu. Jangan di musim penghujan seperti ini malah dimasukkan dengan pupuk berbahan dasar batuan, rock fosfat, ataupun dolomit. Itu bisa nanti saja. Maka lihatlah skala prioritasnya. Sehingga para planter semuanya, bahwa curah hujan yang ada akan menjadi berkah yang luar biasa bagi kita adalah ketika kita sudah mempersiapkan segala sesuatu yang ada. Sarana produksinya juga ada. Kita bisa lihat di sini berondolannya seperti itu, berarti lahannya di dalamnya juga banyak tergenangnya. Maka di saat inilah pengamatan secara detail lahan kita, di mana letak yang tergenang, di mana letak yang tanaman lahannya susah dilalui, fasilitasnya seperti apa. Karena terkadang pertumbuhan kelapa sawit yang ada tidak memberikan sebuah produksi yang sama, karena bahwa kita saja tebang pilih. Artinya kita menyamaratakan semuanya itu sama, salah. Di musim penuh dengan faktor keterbatasan, yaitu adalah hujan, adalah saatnya kita melihat detail
tanaman-pertanaman kita, apakah dia tergenang atau tidak. Karena bahwa genangan air yang banyak akan menimbulkan defisiensi nitrogen karena terjadi ketidakmampuan tanaman untuk melakukan respirasi akarnya, pernafasan akarnya tidak akan jalan. Maka di dalam kondisi yang seperti ini kita tandai, kita keluarkan airnya. Maka jadikanlah hujan sebagai berkah. Namun ya maaf, orang transport ya agak berat karena memang tantangannya jalan di perkebunan adalah jalan-jalan yang tidak ada jalan aspalnya, artinya jalan produksi kita adalah jalan tanah yang dikeraskan saja menggunakan sirtu. Maka siap-siaplah, perhatikan ini fasilitasnya. Selamat datang musim hujan, semoga produksi kita menjadi berkah yang luar biasa. Hujan datang, produksi menang. Transportasi cukup, siapkan obat, jangan sampai meriang. Terima kasih, salam planter Indonesia.